orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Oke, jumpa lagi bersama saya Surya Jagat di channel YouTube Benteng Sukma. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sebuah akun yang berkomentar di salah satu video saya, yang dimana akun tersebut meminta saya untuk membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi sekitar 2016 silam. Saya akan mencoba untuk melihat kasus tersebut dari sudut pandang saya dan dari informasi yang saya dapatkan. Adapun untuk kebenarannya kita tunggu saja perkembangannya, dan pada video kali ini saya juga akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar video saya mengenai beberapa hal tentang hal goib. Oke, pertanyaan pertama dari akun yang bernama @ariosanca824@gmail.com yang meminta saya untuk membahas kasus Vina. Oke, kalau menurut sudut pandang saya mengenai kasus Vina, ada baiknya kita semua sama-sama berdoa serta membantu mengawal agar para petugas dari kepolisian mudah untuk menemukan para tersangka, dan kita juga jangan mudah terprovokasi berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan beberapa hari yang lalu ada seorang murid saya yang bertanya kepada saya apakah kesurupan yang dialami oleh Linda itu benar arwah atau korin dari Vina Jadi menurut pandangan saya, kerasukan yang dialami oleh Linda itu bukan kerasukan, melainkan abreaksi, di mana emosional seseorang itu baik kesedihan ataupun marah itu mengendalikan kesadarannya. Terbukti dengan beberapa kali di mana Linda kerasukan Vina Jadi kalau menurut sudut pandang saya mengenai hal ini wajar, dikarenakan Linda dekat dengan Vina yang tidak terima teman atau sahabatnya diperlakukan seperti itu. Dan menurut saya pada saat itu Linda merasa sangat sedih dan juga mungkin marah Namun untuk memberitahu langsung kepada kedua orang tua Vina, Linda merasa mungkin gak sanggup atau takut kalau apa yang dibicarakannya membuat kedua orang tua Vina semakin sedih atau tidak percaya. Oleh karena itu Linda menyimpan perasaan itu dalam-dalam, sehingga mungkin pada saat Linda itu percaya kerasukan atau ada pemicu yang mengakibatkan Linda itu menjadi abreaksi, seolah-olah itu adalah kerasukan Dan menurut saya bahwa misalnya Linda itu mengetahui sebenarnya tentang kejadian yang menimpa Vina dari seseorang yang menurut Linda itu dapat dipercaya kebenarannya. Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai pertanyaan dari Mas Aryo Sanca Dan semoga kasus ini segera terselesaikan dan para pelaku segera tertangkap. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang bertanya, apakah fenomena kesurupan itu trik atau hoaks belaka, dan bisakah dijelaskan atau dibuktikan? Oke, kalau menurut saya kerasukan atau kesurupan itu ada di Al-Quran walaupun tidak menjelaskan secara gamblang, namun menyinggung ada sebuah ayat yang menyinggung tentang kerasukan atau kemasukan setan, yaitu di Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila atau tekanan. Dari ayat
tersebut cukup menyinggung ya bahwa kerasukan itu ada. Walaupun pada saat ini sangat jarang sekali fenomena asli kesurupan itu benar-benar memang kesurupan. Karena kebanyakan yang saya temui itu adalah abreaksi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kerasukan itu hoax dan tidak pernah ada tertulis di Al-Quran, saya cukup menjawab dengan simpel bahwasanya rumus Pythagoras pun tidak pernah dijelaskan di pelajaran biologi, yang artinya jangan kamu menilai dari satu sudut pandang atau satu ilmu pengetahuan saja, tapi tidak mau mempelajari atau mengerti serta memahami ilmu pengetahuan yang mempercayai adanya penjelasan tentang hal itu. Begitu. Jadi banyak orang itu merasa kalau apa yang dia ketahui itu, ilmu pengetahuan yang dia ketahui itu berbeda jika ada pendapat tentang yang bisa dibilang agak sama dengan apa yang dia tahu, tapi penjelasannya berbeda ya, karena dari sudut ilmu pengetahuannya pun berbeda. Gampangnya kayak itu tadi yang saya bilang, ilmu Pythagoras atau rumus Pythagoras itu ada di matematika, jadi tidak mungkin bisa dijelaskan di pelajaran biologi. Jadi kalau orang mau mempelajari rumus Pythagoras, yang mau tidak mau ya orang tersebut itu ya harus mempelajari ilmu matematika, jangan mempelajarinya malah ilmu biologi, seperti itu ya. Nah, karena ilmu itu semua tidak ada ilmu hitam ataupun ilmu putih ya, semua ilmu itu tergantung kita. Ya, selama ilmu tersebut bisa menolong orang banyak, itu insya Allah itu ilmunya ya bermanfaat. Jadi tidak ada ilmu putih dan ilmu hitam, yang ada ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita gitu. Jadi kalau kita menjelaskan kepada orang tersebut tidak percaya ataupun nggak suka, itu jangankan jelas yang kita buktikan pun akan sia-sia belaka gitu. Jadi percuma kalau orang tersebut memang sudah tidak mempercayai adanya kesurupan, itu menurut saya sia-sia. Walaupun harus dibuktikan pun untuk apa, nggak ada gunanya gitu. Oke. Yang pastinya kalau kesurupan itu ya jika Allah berkehendak, insya Allah itu bisa ya. Walaupun di konten saya itu banyak menampilkan fenomena kesurupan, jadi di konten saya itu hanya sebatas menjembatani ya, proses komunikasi dengan bangsa jin, yang dimana saya pun tidak pernah mengatakan atau menyatakan yang diucapkan oleh jin itu benar ataupun benar ya, 100% benar. Karena di surat Al-Jin ayat 6 itu dijelaskan yang berbunyi gini, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin ya, sehingga mereka atau kalangan jin menjadikan mereka kalangan manusia ya bertambah sesat. Dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa ucapan dari kalangan jin itu tidak bisa kita percayai 100%. Oke, komentar selanjutnya dari sebuah akun yang mengatakan seperti ini, musyrik dan syirik ya, percaya sama kayak gituan. Mungkin hal gaib kali ya yang dimaksud. Saya tidak pernah percaya, karena menurut saya percaya dengan hal seperti itu sama saja itu musyrik dan syirik. Oke, saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Pertama, jika memang tidak percaya akan hal gaib, saya justru harus bertanya balik, kok bisa tidak percaya hal gaib tapi memeluk agama ya? Karena menurut saya setiap agama pasti ada ayat atau kisah ya mengenai hal gaib. Contoh, mungkin ada agama yang percaya dengan dewa ya, dimana memang ada bentuknya, dewa tersebut dibuat patung, tapi gaibnya itu pasti ada. Dan banyak dari agama tersebut mempercayai kehadiran atau keberadaan dari sosok tersebut ya kan, atau dari malaikat. Kalau malaikat pun yang memang itu bentuknya kan gaib ya.
Dan sedangkan di Al-Quran itu ada surat Al-Jin ya, yang dimana menjelaskan tentang jin. Dan kita ketahui bahwa jin itu makhluk gaib. Lalu ada surat Zariyat ya, yang tertulis di Al-Quran yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan di situ saya malah jadi bingung sama orang yang bilang nggak percaya hal gaib, atau kadang ada yang bilang percaya hal gaib itu musyrik atau syirik. Ya kalau kita menyembah jin ya kita musyrik dan syirik ya. Tapi kalau hanya sebatas mengetahui saja dan tidak ada tujuan di luar ketentuan Al-Quran dan hadis, menurut saya sah-sah aja. Malah mereka yang nggak percaya akan adanya jin tapi mengaku dirinya memeluk agama Islam ya, dan bilang musyrik itu kan aneh. Padahal jelas di Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan ya di surat Al-Jin ya. Jadi kalau dia ngomong musyrik, ngomong musyrik atau syirik, tapi tidak percaya dengan hal-hal gaib ya. Walaupun ada beberapa hal-hal gaib yang memang kita nggak perlu untuk mengetahui atau tidak perlu kita untuk mencari tahu. Tidaknya ada beberapa hal yang tertulis di Al-Quran dan hadis yang mana yang diperbolehkan, yang mana tidak diperbolehkan. Itu yang penting sesuai koridornya saja, gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di kolom komentar. Jika ada pertanyaan bisa ditulis ya di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui mengenai hal gaib. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudah jaga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.